Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lubintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik gereja dan politik. Mungkin ini kelihatan ya agak eksklusif ke satu perbincangan karena bicara gereja, tapi saya kira di negara ini tentu bagian dari suatu demokrasi. Kita perlu memberikan juga pendidikan, edukasi kepada publik, kepada masyarakat hal-hal terkait dengan politik yang saat ini. Tentu bukan lagi kita melihat bahwa pesta demokrasi masyarakat yang mana. Ya, masyarakat tentu sudah terbagi-bagi ya. Ada masyarakat partai politik, di partai politik ada masyarakat di birokrat ya, juga terlibat walaupun tidak aktif secara teori. Kemudian ada juga masyarakat yang dikatakan di entitas agama misalnya ya, dalam gereja, masjid ya, atau di Muslim, Buddha, Hindu itu ada tentunya. Dan saat ini tentu kita akan mengkhususkan membahas soal gereja dan politik, dan diharapkan tentu ini boleh memberikan informasi, memberikan stimulan juga bagi para tribuners, terutama yang terkait dengan bincang-bincang atau topik ini. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah mengundang dua narasumber, dan tentu saya akan memberikan kesempatan memperkenalkan diri, yaitu Penatua Tommy dan Penatua Maxi. Dan lebih lengkapnya saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Pertama Penatua Tommy, kemudian Penatua Maxi. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aswin, Pak Penatua Aswin. Ya. Tribuners, selamat siang, salam Bakudapa ya. Nama saya Tommy, dalam tugas kepelayanan sebagai Penatua, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat di Gemim Kalvari Pineleng. Boleh ketemu dengan rekan-rekan sepelayanan, ya, ada Penatua Bapak Maxi Sidayang, sudah lama tidak jumpa ya. Demikian juga dengan Penatua Pak Aswin. Terima kasih. Ya. Silakan Penatua Maxi. Baik. Terima kasih Bung Aswin, Pena Aswin, Pena Tommy. Ya. Nama saya Penatua Maxi Sidayang. Saya terdaftar sebagai anggota Jemaat Gemim Solagrad Sekewatu Keregi 2 di wilayah Manado Timur 3. Dan tribun ini berada di teritorial kami, Penatua Tommy, Penatua Aswin. Itu mesti undang. Ya. Dan kami juga selain anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayanan khusus, dan juga ikut membantu Pokja Kominfo Kombapas Sinode Gemim, dan ikut juga bersama-sama dengan teman-teman di Komisi Kerja Multimedia Sinode Gemim. Ada banyak hal yang mungkin kita akan bicarakan sebentar, dan Tribuners, kami pikir ini perkenalan kami. Makasih. Ya. Dan Tribuners, tentu setelah perkenalan seperti biasa saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk bincang-bincang sesuai topik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu gereja dan politik. Mungkin lebih familiar ya kalau tidak mengeksklusifkan diri kalau saya memanggil Bung ya. Yes, Bung Tommy, saya ke Bung Tommy dulu. Bahwa Bung Tommy ini gereja dan politik ini saya kira menarik ya, karena gereja bagian dari masyarakat yang ada, masyarakat dalam bernegara, berbangsa di Indonesia ya, khususnya di Sulawesi Utara tentunya ya. Seperti yang saya sudah sentil di awal bahwa ada juga sekelompok masyarakat yang misalnya Muslim, Hindu, Buddha. Gereja berarti Kristen ya. Kristen. Nah, gereja ini di dalam politik ini, sekarang kita politik langsung, dan di 2024 nanti ada pesta demokrasi, yaitu berupa pemilu legislatif, pemilu pilpres juga, pemilu legislatif, pemilu pilpres, kemudian agak bersinggungan juga pilkada. Tapi saya tentu tidak akan jauh ke sana. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai masyarakat gereja itu dalam berperan dalam politik. Karena begini, saya tahu di internal, khusus misalnya di Gemim tidak semua pelayan-pelayan khusus itu mengartikan bahwa boleh seorang pelayan khusus ikut berpartisipasi atau boleh ikut mendorong untuk berpolitik. Ada yang berpemahaman bahwa
gereja itu harus menjauh dari politik, karena politik itu lama diidentikan dengan di masyarakat ya, bahwa politik itu kotor sehingga tidak bisa bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja. Gimana pendapat dari Bung Tommy? Ya, terima kasih Bung Aswin. Sebenarnya kalau berbicara kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat atau dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, lebih spesifik itu di perpolitikan Indonesia, itu bukan hal baru. Itu sudah sejak lama kader-kader gereja itu hadir mewarnai pentas politik Indonesia. Di luar negeri juga demikian. Artinya kehadiran dari kader-kader gereja ini memang tidak bisa secara representasi berbicara mengenai institusi, ya, karena sudah pasti bahwa secara institusi gereja bukanlah subordinat dari partai politik, ya, atau kekuatan partai politik tertentu, sehingga memang gereja dilarang mendukung kekuatan politik, ya, manapun ya, manapun juga, ya. Namun demikian bukan berarti bahwa perjuangan gereja itu harus terpisah secara langsung dengan perjuangan politik. Ya, makanya ada kader-kader yang tumbuh besar, ya, dia dibekali di dalam gereja, itu dia ditampilkan dalam masuk ke partai politik. Ya, nah pertanyaannya ketika mereka ada di situ, apa yang harus mereka perbuat? Ya, jangan pada akhirnya sudah ada kader gereja tetapi justru cuma diam. Atau ada kader gereja tapi tidak berbuat apa-apa. Dong bilang cuma pro gereja di maupun situ. Masyarakat ya. Iya, maupun masyarakat. Nah, di mana saja kehadiran gereja lewat orang-orang ini justru harus memberi sebuah warna tersendiri, ya. Antara lain bagaimana dia berbicara mengenai kebenaran, keadilan, perjuangan tentang masyarakat, hak-hak rakyat yang harus dia suarakan. Nah, di sini masyarakat padanya akan melihat sebuah nilai tambah dari kehadiran oknum atau kader gereja di pentas politik, gitu. Karena jujur saja sampai saat ini ada beberapa orang yang memang masih sangat alergi, bahkan skeptis ketika melihat gereja di politik atau mau relevansi gereja dan politik, ya. Padahal tidak demikian, karena mereka melihat secara kasuistis ketika ada orang-orang yang tumbuh dalam gereja hadir di pentas politik tetapi tidak memberi warna yang baik dari sisi menyuarakan yang saya sampaikan tadi. Jadi ini soal buah ya, Iya, lahir. soal buah. Kemudian juga begini, ada juga karena motivasi seseorang duduk di pentas politik itu yang keliru, ya. Karena jujur, berbicara politik identik dengan kekuasaan. Berbicara mengenai kebijakan-kebijakan publik, berbicara mengenai penganggaran dan sebagainya. Nah, kadangkala ini orang terjebak ketika masuk situ. Oh, kita kok mau suka jadi anggota dewan, contoh, ya toh, supaya kita untuk memperkaya diri, supaya untuk kepentingan kelompok kita masuk di situ, ya, dan sebagainya. Itu keliru. Motivasinya. Jadi harus diukur betul-betul motivasi. Padahal kalau di gereja itu terang tahu bagaimana kita memiliki tujuan bergereja, ya, bersekutu, bersaksi, melayani. Harusnya terbawa itu. Harusnya terbawa di situ. Ya. Bagaimana dia betul-betul tampil sebagai kader gereja yang memiliki peran sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bung Aswin. Nah, saya coba melihat ada 3 peran ya. Yang pertama, kehadiran gereja itu di pentas politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ya, contoh adalah bagaimana kita bisa merancang dalam proses legislasi sebuah produk undang-undang. Ya, tak? Sejauh mana dia berpihak kepada masyarakat dan sejauh mana dia mampu menjaga keamanan dan ketertiban suatu bangsa, suatu negara. Ya. Jadi penting sekali kita harus tahu itu mengenai mempengaruhi kebijakan politik. Ya, apalagi sekarang orang
eh, lebih mengarah kalau kita lihat ada kelompok-kelompok yang membangun politik identitas, ya. Nah, ini juga yang harus kita sikapi bersama, ya. Bahwa ketika kita artinya kader gereja dia jangan memperkeruh itu atau masuk ke dalam bisa. politik itu, ya kan? Kehadiran gereja itu sebagai satu bangsa, satu negara. Ya, dia melihat secara keseluruhan, ya, bukan hanya kelompok per kelompok. Nah, peran yang kedua adalah bagaimana yang kita kenal dengan politik pengembalaan. Artinya ketika ada warga jemaat, warga gereja yang hadir di pentas politik, adalah dia harus mampu memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya. Jangan dia cuma berdiam. Padahal ada hal-hal, karena ya kita melihat berkaitan dengan politik ini lebih kepada titik berat yang namanya ada istilah PRA. Ya. Participatory Research and Action. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Ini metode research supaya masyarakat juga terlibat, bukan hanya jadi penonton, tapi dia juga harus mengawal betul-betul demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dan yang ketiga, ya, soal kebijakan-kebijakan yang nanti mau dilahirkan ini harus betul-betul terimplementasi oleh masyarakat. Kalau kita tidak mampu membangun komunikasi dengan masyarakat, maka itu percuma. Contoh, ketika kita membuat aturan yang sangat sederhana, dilarang membuang sampah. Tetapi justru masyarakat masih begitu abai, tidak menuruti aturan itu. Maka ini adalah tanda-tanda kegagalan kita dalam membuat sebuah kebijakan publik. Ya. Sehingga diperlukan partisipasi. Disinilah salah satu peran yang harus ditampilkan oleh kader-kader gereja di pentas politik. Ya, mungkin itu. Ya, Tribuners, menarik tadi ya. Tadi sudah diberikan perspektif dari Bung Tommy terkait bagaimana kader gereja. Kader gereja ketika, jadi intinya gereja dalam politik adalah gereja secara implisit tadi mengatakan bahwa gereja harus mengutus kadernya untuk berbuah atau bermain di lingkup politik dan kemudian mewarnai di sana dengan tadi dikatakan bahwa cara politik yang tentunya yang baik, cara politik yang tentu menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat ya, seperti dikatakan tadi. Jadi kader tentu dia unggul, dia harus mampu ikut terlibat. Tadi dikatakan kalau dia anggota DPP Wakil Rakyat, dia harus terlibat dalam membuat suatu undang-undang, merancang suatu undang-undang, menelurkan aturan ya, kemudian mengawal polisi-polisi kebijakan-kebijakan dan yang lainnya. Mungkin saya lebih dan sekarang saya ingin tentu Tribuners mendapat juga masukan atau perspektif dari Bung Maksi terkait dengan gereja dan politik ini, lebih khusus bagaimana sebenarnya sebagai tadi kader ya, tapi sebagai warga gereja gimana? Warga gereja yang sekaligus tentu warga Indonesia, tapi kan tentu ada komunitas-komunitas. Anggaplah ini komunitas gereja. Bagaimana dalam suatu komunitas gereja ini kemudian dia harus bersikap untuk bangsa sebagai ini. Bagaimana menjadi warga yang baik. Kemudian orang akan lihat, oh ini tercermin warga gerejanya gini, atau gimana? Ya, baik Bung Aswin. Ya. Saya sore hari merasa bangga karena ini kesempatan yang kedua saya berdiskusi bersama dengan Penatua Tommy, yang notabene adalah staf khusus ya. Staf khusus Gubernur. Terima kasih Bung Aswin. Ini langsung perbincangan pasti langsung didengar Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Karena beliau tadi sampaikan sudah WA ke Ketua Sinode dan pimpinan. Yang saya bersyukur dan memang berarti link jalan ya. Yang pasti proses pencitraan dari Penatua ini jalan. Ya, memang Bung Aswin, Penatua Tommy. Saya lebih berpikir bahwa tidak ada hal yang kaku dari gereja dan berpolitik. Karena memang dalam Alkitabiah, apakah perjanjian lama termasuk perjanjian baru memang sudah mencatat tentang politik. Nah, di perjanjian lama, orang bukan ahli teologi ya. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ada nuansa di situ, ada unsur-unsur politik. Kenapa mereka bisa keluar dari tanah perbudakan? Ya toh, berarti ada sebuah skenario, ada sebuah strategi, ada sebuah cara yang dimainkan sehingga mereka boleh keluar. Baru kemudian tidak gampang untuk menghidupkan ribuan orang kan. Ini kan perlu manajemen organisasi yang baik. Nah, jadi kita anggap
berpolitik ini sudah muncul pada saat perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ketika terjadi Ada momentum-momentum, Ya. contoh-contoh ya, Ya. yang Ya, di perjanjian baru juga sama. Ini proses penyalipan terhadap Tuhan Yesus tidak gampang, Pena. Ini tuh nuansa politik tinggi sekali. Ketika Yesus diadili, itu Ya. luar biasa. Dan semestinya tanpa orang sadar sudah lahir, sudah tergambar tentang nuansa politik di gereja itu sendiri. Nah, sekarang orang tinggalkan itu, tapi bagi kita adalah sama seperti yang disampaikan oleh Penatua Bung Tommy tadi, bahwa antara gereja dengan politik ini tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Kalau politik kita menyangkut tentang pemerintahan, ya kan? Politik kan ketika orang hasil itu adalah ya pertama ketika ada partai politik, dia mengikuti kontestasi, baru kemudian melahirkan sebuah pemerintahan. Tapi cikal bakalnya adalah politik. Ya, tapi secara tidak langsung dia sudah bersentuhan dengan gereja. Nah, gereja di situ adalah tadi yang seperti disampaikan oleh Penatua Tommy, bahwa ada warga gereja yang turut berpartisipasi, mengambil bagian dalam konteks bukan cuma di lembaga, bukan cuma di DPR, bukan cuma di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, tapi juga di pemerintahan. Di pemerintahan. Nah, jadi bagi kita adalah tergantung proses edukasi. Karena pemerintahan ini tanpa sebuah edukasi dari warga gereja tidak akan berjalan. Karena bagi kita DP ujung-ujung DP sama dengan adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat yang notabene juga adalah kesejahteraan warga gereja itu sendiri. Untuk apa kita mendorong teman-teman untuk berkontestasi di politik, ya, yang nantinya akan mungkin orang berada di sistem pemerintahan, tapi ujung-ujungnya seperti yang Penatua Tommy sampaikan, bahwa mereka justru hanya pikir tentang ya dorang kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Tetapi kalau seandainya peran mereka juga dalam rangka menghidupkan gereja secara lembaga dan secara personality, maka itu yang diharapkan oleh jemaat. Saya pikir demikian, Bung Asma. Ya, menarik ya tadi. Jadi intinya bahwa tadi jadi Bung Maksi memberikan perspektif bahwa sebenarnya di Alkitab juga itu ada momentum-momentum yang menggambarkan bahwa bagaimana tadi dicontohkan di perjanjian lama, bagaimana orang Israel ini ketika dikerahkan dari Mesir kemudian menuju ke tanah yang dijanjikan itu tidak gampang tadi dikatakan ya. Jadi bahwa ini tentu ada manajemen ada tentu meyakinkan mereka itu kan politik. Meyakinkan bangsa Israel untuk bahwa kita ke ini ya menyeberangi ini, kemudian kita akan capai ini ya. Kemudian peristiwa yang di perjanjian baru, peristiwa agung yaitu penyalipan Kristus ya, ini juga sebenarnya kental ya, sangat ini dengan politik, bahwa ini sangat kompleks sebenarnya ya. Ini menjadi perenungan saya kira ke gereja, menjadi perenungan bahwa kalau kita melihat bahwa pertama Yesus itu disalibkan oleh suara banyak orang. Ada kan disalibkan oleh banyak orang. Kedua adalah Yesus tidak melakukan perlawanan. Berarti politikasi yang terjadi ya. Jadi mungkin tadi boleh saya simpulkan bahwa sebagai orang Kristen tentu kita harus mencerminkan bahwa politikasi itu sendiri dimanapun berada, kan politik bukan hanya di wakil rakyat sebagai wakil rakyat. Politik itu ada di birokrasi, di gereja, ada di tempat orang bekerja, itu ada gereja politik. Tinggal tentu politik mana yang perspektif kita lebih khusus di mana, politik mana. Tentu saya kira kita membingkai ini gereja dan politik adalah gereja dan politik dalam berbangsa dan dalam bernegara. Gereja berpolitik tentu lebih ke pemerintahan. Karena apa kita membingkai di situ Tribuners? Karena apa? Karena itu yang bersentuhan ke kita semua, bersentuhan ke publik secara umum, termasuk tentu kepada Tribuners. Karena itu saya ingin pertajam lagi. Jadi tadi lebih khususkan kader, dan boleh dikata bahwa menciptakan gereja itu harus turut menciptakan kader yang dia harus sumbangkan ke negara lewat partisipasi menjadi wakil rakyat dan lainnya. Artinya pembentukan dan di mana-mana juga kan ada di kalau coba kita melihat bahwa misalnya di kita selain gereja ada GMKI, di
Muslim ada selain masjid ada HMI, kemudian di Katolik ada PMKRI yang sering disebut kelompok Cipayung ya, sekarang Cipayung Plus ya. Itu dasar ketika mulai ya. Kemudian ada juga yang secara sosial sekuler. Itu kelompok sosial sekuler. Kalau mahasiswa yang GMNI itu sosial sekuler. Nah, kemudian sekarang banyak berkembang, ada KNPI, ada KNPI, organisasi kepemudaan. Sekarang banyak sekali ormas. Sebagai berbangsa dan berkarya, tentu saya melihat bahwa ini sama semua. Adalah komunitas, adalah organisasi-organisasi. Gereja juga begitu. Gereja juga organisasi kalau orang melihat secara objektif. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana gereja ini memberi warna tersendiri sehingga orang akan melihat, oh dia kalau lahir dari kelompok gereja, komunitas gereja dia begini, kalau dia lahir dia ini gini, memberi warna dan gimana Bung Tommy memandang itu? Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Jadi gereja harus berperan dalam menciptakan kader. Ya, harus. Itu dibuka lah ya. Itu wajib lah. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi sekarang kader itu jadi secara instan, jadi secara itu. Tapi dia harus mengalami sebuah proses pembentukan, ya. Dan ya bersyukur kalau dia justru lahir dari basis gereja, ya. Terlepas ada dia terlibat dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dan sebagainya, ya. Itu juga akan lebih baik lah, lebih paripurna dia, sehingga ketika sebentar dia tampil di pentas yang lebih luas, ya, dia harus betul-betul ada warna ya di situ. Nah, soal bagaimana kader itu dia bisa agak berbeda dengan yang lain tergantung dari karakter buildingnya dia. Ya. Ketika dia dibangun dari sumber yang mana. Kalau dia berasal dari gereja, maka ketika pun kita berbeda pendapat, ya, suatu ketika tetap dia tidak akan pernah membenci orang. Ada kasih yang selalu dia tonjolkan di situ, ya. Tetapi sebaliknya ketika ada kemiskinan, ada kemelaratan, ya, ada ketidakadilan, maka dia akan menjadi orang pertama tampil di depan. Kepedulian ya. Iya. Tetapi dia juga tetap membuka hubungan, relasi dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja, ya. Ya. Jadi tidak mengeksklusifkan diri. Tidak ada eksklusif terhadap baik fungsi dan perannya. Ya. Dia harus bagaimana melihat, apalagi di pentas nasional, ya. Saya justru melihat ya dengan mengambil contoh karena peran yang sudah banyak ditampilkan, ya, yaitu Pak Gubernur kita, ya. Bapak Oli Dondo Kambe itu secara tugas di pentas nasional itu sudah luar biasa. Beliau ini sangat disegani baik dengan ide gagasan maupun terobosan, ya. Dan itu salah satu yang bisa memotivasi kita bagaimana berpolitik secara santun, berpolitik yang betul-betul mengedepankan kepentingan banyak orang. Ya. Jangan lupa pertarungan politik sekarang itu kita tahu bersama, bukan hanya berbicara mengenai yang penting dia partai nasionalis dan non-partai non-nasionalis, tetapi juga ada yang sudah bermain kepada politik identitas. Ya. Ya. Ini sangat-sangat tidak bisa, ya, sangat tidak bisa. Kalau kita berbicara mengenai bangsa, negara Pancasila, ya, maka yang kita kedepankan adalah Indonesia, ya, nasionalisme, ya, bukan kesukuan dan sebagainya, agama tertentu tidak. Dan khusus kita, kalau misalnya betul-betul tumbuh dari basis gereja, maka dia akan melihat sejarah. Kalau dilihat dari sejarah ketika kita, ya baru saja kita memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimana cikal bakal bangsa ini didirikan oleh founding fathers, ya toh. Kehadiran dari kader gereja di situ itu betul-betul mewarnai, mengawal demokrasi sehingga terbentuk negara ini. Walaupun memang ya jujur, kaum radikal itu bukan baru ada sekarang, tetapi juga dari dulu itu sudah ada gerakan-gerakan itu.
Tetapi ketika kita mampu menampilkan figur-figur yang tepat, Ya. dia akan mengawal itu, ya. Dan yang terakhir mungkin bahwa gereja akan menjadi garda terakhir dalam mengawal moralitas, dalam mengawal etika. Ya. Dan itulah fungsi gereja. Dia tidak bisa harus dipisahkan dengan politik. Mungkin itu. Ya, Makasih. menarik ya. Jadi saya ini bahwa dari dulu gereja telah melahirkan ya, dari melahirkan kader-kader potensial yang berbakti untuk gereja dan juga sekaligus berbakti untuk bangsa dan negara ya. Kader-kader yang nasionalis dikatakan tadi ya, kader-kader nasionalis yang bisa bergaul dengan siapa saja, Tadi sudah dicontohkan. Tapi saya ingin lebih dipertajam oleh Penatua, oleh Bung Maksi. Bung Maksi, ini kalau kita lihat dari dulu ya, dari sejak negara ini belum merdeka, dari perjuangan kemerdekaan sampai saat ini banyak juga kader-kader yang boleh dikata lahir dan besar dari gereja, kader-kader Kristen yang ikut membawa dalam menentukan arah bangsa ini ya. Tentu kalau kita lihat Dr. Leimena yang kalau di GMK itu sangat dikenal sekali, sangat ditokohkan di GMK Dr. Leimena. Kemudian dari Gemim juga ada Aisyah Wenas ini ya, DPD atau DPR pertama mewakili unsur dulu kan golongan ada dan mewakili ini. Dan tentu banyak sekali kader-kader dari Sulawesi Utara yang terlibat. Tidak bisa disebut kader gereja, bagian dari kader gereja secara langsung, misalnya Dr. Samratulangi, tapi merupakan bagian dari representasi dari di sini kan, dari daerah ini yang notabene identik dengan gereja tentunya, identik dengan gereja. Kita melihat begitu besar partisipasi mereka. Ada Babe Palar kalau kita lihat di sidang-sidang di PBB ya, PBB ada Maramis yang menteri berapa periode, ada banyak. Kemudian di level-level ketika juga di kelompok 66 ya, orde baru ada banyak. Terakhir menjadi seorang menteri Theo Sambuaga di akhir orde baru ya, orde pembangunan, jadi Theo Sambuaga. Kemudian di saat ini kemudian ada pasca reformasi ada Mangindaan dan tentu Esa Sarundayang juga sempat ya masuk sebagai duta besar, termasuk ada wakil menteri juga sekarang, wakil menteri ya dari Jeffrey Sambuaga. Nah, kemudian tentu yang fenomenal, tentu Pak Gubernur kita tentu termasuk fenomenal karena belum sebagai gubernur, tapi kita ketahui bersama seperti dikatakan di nasional sangat disegani karena kapasitasnya mungkin sebagai pernah menjadi ketua Banggar ya, jadi dianggap mempunyai wawasan yang luas, salah satu petinggi di partai secara nasional. Dan ini tentu dan juga di PGI kan wakil ketua harian, wakil ketua. Jadi ini menunjukkan bahwa peran dari yang bersangkutan. Mungkin saya ingin dipertajam bagaimana Bung Maksi melihat terkait dengan hal ini, bahwa dari dulu sampai sekarang itu kita punya tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh Kristen yang sudah berpartisipasi dalam bernegara. Sekarang menurun atau maju atau gimana? Atau ada yang kurang dari tokoh-tokoh ini? Saya kira kita boleh memberikan Bung Maksi boleh memberikan perspektif lah. Baik Bung Aswin, Bung Tommy. Yang pertama bahwa kita mengklasifikasi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori muatan nasional, yang kedua adalah muatan lokal. Nah, saya sampai dengan saat ini sangat bersyukur ada partai-partai politik yang memang kadang-kala DP partai-partai yang memang peraih kursi peserta pemilu, tapi masih mengakomodasi pengurus partai itu dari warga gereja. Ya, contoh misalnya saya sebutkan di PDIP itu dia tidak gampang, itu luar biasa. Banyak kader-kader warga gereja di situ, mulai dari unsur wakil ketua, termasuk dengan bendahara. Nah, baru kemudian partai-partai yang lain. Nah, kemudian yang kedua, sepak terjang mereka juga tidak hanya ukur dari pengurus partai, tapi mereka mampu meyakinkan pimpinan partai untuk berada dalam pemerintahan.
Sehingga di dunia pemerintahan kita lihat Ya, memang ada kader-kader warga kualitas, gereja ya. yang duduk. Saya ingat Menteri Hukum dan HAM Yasona. Yasona itu dari tahun lalu itu memang dihantam dengan persoalan-persoalan kasus internal. Terakhir persoalan lapas Cipinang waktu itu terbakar. Berbanyak sekali desakan-desakan politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok luar yang memang mendesak untuk diganti. Tapi saya mengakui luar biasa Yasona masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Padahal ini adalah kementerian yang cukup strategis yang cukup dan strategis, sensitif, karena sangat sensitif juga di pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, ini yang perlu kita berikan apresiasi. Baru kemudian ada menteri-menteri lain yang mungkin dari partai-partai lain seperti di Nasdem ada Menteri Kominfo itu kan, baru ada beberapa menteri juga. Tapi yang kita lihat sangat melimpah itu adalah di internal PDIP. Bukan saya respon kepada PDIP, tidak. Tapi mungkin karena sejarah memang PDIP mungkin pernah dipimpin oleh Soekarno Jadi kan fusi ketika terjadi fusi kan Parkindo masuk ke situ. Mereka masih memberikan ruang untuk kader-kader gereja. Nah, sekarang untuk muatan lokal. Jadi muatan lokal juga khusus untuk kita di Sulawesi Utara, kita anggap saya tidak perlu lagi menginventarisir berapa banyak kader-kader kita. Tapi yang harus menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita mempertahankan? Ya kan? Mampukah kita mempertahankan komposisi struktur yang ada sekarang? Ya kan? Hampir semua bupati wali kota atau orang berada di kepengurusan di Gemim. Sorry, saya masuk sedikit di gereja Masinji Winasa. Ya, ini justru menjadi sebuah tugas berat. Ini tantangan. Tantangan bagi kalau masyarakat tidak berhasil, dia akan memilih lagi. Tapi kalau tidak, bisa jadi bumerang. Bumerang bagi kader partai. Ini jadi sebuah tantangan. Makanya memang dari sekarang saya setuju apa yang disampaikan oleh Penatomi, bagaimana melakukan reevaluasi diri, melakukan recovery, misi dan visi mereka yang harus dibenahi. Jangan sampai tiba-tiba justru ada warga gereja yang justru memang padompe konstituen, tapi yang so lapar, so miskin, tapi tidak pernah disentuh. Nah, ini justru menjadi sebuah tantangan. Tantangan sehingga bukan cuma tugas dari pimpinan partai, tapi juga tugas gereja untuk mengingatkan orang-orang ini. Makanya orang kan, karena diutus oleh gereja kan. Makanya kan sebelum orang diteguhkan sebagai persus, orang ada katekisasi. Ya kan, ada katekisasi bagaimana kita mau ditatar, kita mau ditempa terkait dengan pemberian diri kita. Jadi jangan dilihat lagi sebagai sebuah dari kacamata politik, tapi dilihat dari sebuah kacamata bagaimana orang mampu menyentuh ini kalangan akar rumput yang ada. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya, Bung Aswin. Jadi tanda tanya, karena memang bagi kita suasana nanti pada tahun 2024, saya keluar sedikit Penatomi. Ya kan, ini berbeda, sangat berbeda dengan pada saat pilkada. Ya kan, kita berkompetisi di sini dengan jumlah partai peserta pemilu yang banyak, yang saat ini masih dalam tahapan verifikasi. Ya, tidak gampang. Kalau dia lolos lebih dari 10. Jadi tidak gampang. Jadi bagi kita, apakah orang yang berada di zona aman saat ini akan mampu meyakinkan audiens, mampu meyakinkan warga gereja untuk tetap mempertahankan kedudukan gereja itu sendiri. Saya pikir demikian, Bung Aswi. Ya, ini menarik ya, bahwa Tribuners tadi sudah Bung Maksi lebih memberikan contoh-contoh praktis ya, bahwa ketika menjadi kader, mencontohkan misalnya di Gemim, saat ini misalnya kepala daerah didominasi kebetulan warga Gemim. Nah, tentu kalau dia berhasil lagi, tadi dikatakan kalau dia berhasil, kemungkinan masyarakat masih akan pilih. Tapi kalau dia dianggap bahwa tidak memuaskan masyarakat dalam pemerintahan, ya artinya begini, sebagai warga gereja, sebagai gereja tentu mempunyai harus mempunyai, sekarang misalnya kalau dia keliru harus mengingatkan ya, kalau dia masih biasa-biasa harus mendorong, memberikan ini ya. Gereja harus berada di situ, dia harus mampu memberikan fungsi kontrol karena di awal perbincangan kita dikatakan bahwa yang misalnya dari gereja itu mereka lahir dan diutus dari gereja juga. Jadi ketika dia salah tentu harus ditegur, ada kewajiban moral untuk menegur. Kalau dia juga bagus tentu diapresiasi dong, harus diapresiasi. Bung Tommy, ini mau tidak mau kita harus melihat bahwa ini 2022. Bulan Agustus 2022. 2024 itu ada pileg, pemilihan legislatif, pemilihan presiden,
kemudian Pilkada. ya tidak berbeda jauh ada pileg. Mau tidak mau, suka tidak suka, warga gereja akan ikut mengambil bagian di sana. Warga gereja akan ikut bersama dengan seluruh masyarakat negara ini untuk berpartisipasi. Kira-kira apa yang harus dilakukan begini. Tadi kita sepakat bahwa boleh. Tentu bukan hanya boleh, tapi bagaimana juga gereja harus tadi sudah dikata mempersiapkan kader. Selain mempersiapkan kader, mempersiapkan juga seluruh jemaat untuk tentu memilih dan ya sebagai warga ini kan dia harus sebagai gereja ini dia harus menata akan sehingga dalam berpolitik itu dia kasar mungkin ya saya menyebut dia jadi liar tapi harus ditata. Kita harus ada gereja harus punya visi, punya misi dan visi, dan visi. Jadi jangan silakan kader ini silakan bertarung. Dia harus punya misi karena dia organisasi gereja ini dua. Dia sebagai organisasi sama yang saya sebutkan tadi, sebagai organisasi dia sama dengan organisasi lain. Buktinya dia tercatat di Kesbang di ini sebagai organisasi. Hanya yang membedakan dia ideologi kepercayaan kepada Tuhan. Nah, sebagai organisasi dia harus ngatur dong, dia harus memberikan visi dan ada misi tentu misi. Misi tentu misi gereja yang berbuah untuk kebaikan bangsa. Itu maksud saya. Kira-kira gimana? Ya, jadi salah satu fungsi gereja adalah bisa berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja politik. Ya, yang pasti kerja politik itu dilakukan oleh partai politik. Partai politik. Ya. Antara lain dia wajib mempersiapkan warga jemaat untuk bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik itu. Yang pertama adalah ada upaya penyadaran yang dibangun kepada masyarakat, lebih khususnya jemaat, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Ya. Artinya suara-suara dia itu harus betul-betul dia bisa bertanggungjawabkan secara baik, gitu kan? Dia bukan cuma yang penting jadi pemilih asal-asalan, pemilih ecek-ecek dong bilang, tetapi pemilih yang betul-betul sangat rasional dalam menentukan pilihan. Ya. Kedua, memang kita harus memberikan sosialisasi tentang bagaimana gereja mempersiapkan kader. Gitu. Jangan justru kita cuma jadi penonton dan jadi pemilih, ya, tetapi justru kita gagal dalam menciptakan kader yang sebetulnya potensial untuk bisa tampil di pentas politik. Ya, kalau sama dengan misalnya Penatua Pak Maksi ini kan orang potensial, ya, justru harus diberikan ruang ke situ, ya. Bagaimana ini bisa intens? Pimpinan gereja juga harus mampu mengawal, gitu. Antara lain membangun komunikasi politik. Ya. Ikut membangun Membangun komunikasi politik. Kita akan menempatkan orang. Berarti kita juga harus mampu meyakinkan para petinggi partai politik, ya, bahwa kehadiran kader misalnya contoh ini Pak Penatua Maksi betul-betul bisa menyuarakan masyarakat yang ada di sini termasuk gereja. Ya, apalagi dalam pergaulan beliau itu betul di gereja tetapi sangat disukai oleh masyarakat pada umumnya. Ini kan harus mampu dipresentasikan, ya, sehingga tujuan dari kita terlibat dalam partai politik itu bisa mencapai goal. Intinya kan sama sampai goal, gitu. Goals itu adalah ketika kader yang kita tempatkan bisa terpilih, tetapi juga ketika dia berada di dalam, dia betul-betul menyuarakan kebenaran, ya toh. Dia tidak akan pro dengan hal yang sebetulnya sangat tidak berpihak kepada masyarakat, gitu. Karena apa? Yang dia sampaikan adalah suara gereja yang representasi dia masuk lewat partai politik, gitu. Ini kan kendaraan. Yang dia pakai kan kendaraan, tetapi karakter buildingnya itu sudah terbentuk dari jemaat. Itu maksudnya. Menarik ya, tapi tentu waktu juga yang membatasi kita. Tapi mungkin terakhir saya kasih bincang ke Bung Maksi. Bu Maksi, ini kan kita tahu bersama kebetulan Bu Maksi di Gemim tentu
di Gemim infrastrukturnya baik di Pria Kombapa sudah ada kelompok-kelompok selain komisi-komisi yang sudah komisi dan strukturnya, ada kelompok-kelompok kerja yang lebih spesifik. Itu di Kombapa ada. Oh, paripurna ini kalau Pak Max ya. Kom Ibu ada, pemuda remaja ada, ASF anak sekolah minggu juga ada, bahkan di komisi sinode ada. Sebenarnya sejauh mana Bung Maksi melihat ini bahwa sudah efektif dan bekerja giat untuk tentu memberi efek lah, karena kita gereja dan politik, bagaimana kelompok-kelompok kerja ini yang, karena Bung Maksi ini sudah disentil tadi masuk di Pokja Infokom PKB Gemim dan juga di multimedia Sinode Gemim. Iya. Jadi menyesuaikan dua strategis di gereja, sehingga mungkin boleh memberikan berkaitan dengan gambaran. public relation, Oh iya, penentu. Jadi tidak salah ada panggil. Jadi terima kasih Bung Aswin. Karena saya lihat banyak diam kok di dalam. Jadi saya memang pertama menyampaikan terima kasih kepada Penatomi Bung Tommy yang sudah mensupport termasuk memainkan pencitraan gratis hari ini. Tapi saya lebih condong dengan Bung Aswin, tetap kami pada tupoksi saja multimedia. Ya. Dan saya memberikan support kepada kawan saya, staf khusus gubernur untuk maju ya, atau untuk maju. Ya, karena beliau ini sempat tercatat sebagai caleg. Jadi bukan atur-atur strategi, ya, beliau sudah saatnya memang dapil Minahasa Tomohon. Jangan cuma jadi orang, ya, mesti jadi ya. Ya, betul. Tinggal nanti saya sebagai itu kami siap menyemangati. Jadi ya kita doakan ya, Penatomi ini apalagi yang kurang dari ketua serikat buruh semua segala macam, basisnya sangat jelas. Ya. Tapi terkait tadi Bung Aswin, memang kita warga gereja di Gemim sangat bersyukur, Pena. Ya. Kenapa? Karena memang infrastruktur politik kita sangat jelas. Ya, orang di Kombapa itu ada komisi PKB, mulai dari kolom UPK, di jemaat itu tingkat jemaat, wilayah komisi PKB wilayah, di sinode PKB sinode Gemim. Bahkan sebelum itu ada rayon. Ya, sebelum itu juga ada rayon. Jadi infrastruktur politik dalam rangka warga gereja untuk memainkan sebuah propaganda dalam rangka memuluskan kepentingan politik dia memang disiapkan mimbar. Ya, begitu juga di Komibu, di pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Tapi ada sarananya ada ya, infrastruktur ada. Tapi jadi pertanyaan Bung Swin sekarang adalah jangan lupa ya kan, tidak cuma satu warna kalau dia di komisi PKB jemaat, ya tuh mulai dari unsur ketua, wakil sek, bendahara tambahkan 5 anggota, ya nak mungkin orang cuma satu warna. Jadi akan terjadi kompetisi di sini Bung Aswin. Nah, sekarang tergantung manajemen gereja itu sendiri bagaimana supaya tidak terjadi gesekan politik antara sesama warga gereja dalam rangka pertarungan nanti 2024. Nah, kita pikir ini closing statement kita, Bung Aswin, yang harus gereja harus menata mengatur. Harus, itu peran gereja ya. Kalau gereja tidak, harus berperan. Nah, yang harus menjadi fokus adalah makanya yang dimaksud gereja berperan, apakah ketua sinode, pendeta Dr. Hin Arina yang harus berperan, atau unsur-unsur di Pria Kombapa, misalnya ada Penatua Maurits Mantiri atau Pena Ibu ya, atau pemuda Pena Rio atau Panji Yosua. Nah, yang mana yang harus ini? Kita artinya orang harus memberi perspektif di sini bahwa karena ini yang kalau bilang kalau salah atur monol semua ini. Ya, betul. Memang beban kerja politik ini kita tidak harus limpahkan kepada ketua sinode. Capek juga Ketsi berpikir tentang bagaimana target dari warga Gemim itu di 2024. Urus pelayanan. Ya, tetapi semestinya yang harus menjadi manajer politik di situ adalah ketua-ketua jemaat yang ada. Ya, itu manajer. Jadi ketua-ketua jemaat tidak hanya mampu menyampaikan khotbah, ya kan, tidak, tapi dia harus menjadi manajer di situ, menata, memanage dengan baik supaya paling tidak meredam atau memperkecil supaya tidak terjadi kompetisi yang ada, ya kan? Dan memang fungsi ketua jemaat seperti itu. Termasuk nanti yang kedua adalah fungsi dari ketua-ketua komisi yang kompelka yang ada. Untuk taraf sinode juga, Pena Moritz juga kan nanti dia akan berhitung juga. Ya kan? Begitu juga di Komibu, dia akan berhitung juga. Kalau seandainya tiba-tiba nanti, makanya orang harus hindari dari sekarang jangan sampai terjadi kubu-kubuan. Apalagi gesek-gesek. Nah, kalau terjadi kubu-kubuan misalnya di Komibu, misalnya orang ketua lari sendiri, wakil ketua ibu rektor lari sendiri. Nah, ini akan menciptakan komunitas tersendiri. Tergantung memaksi. Ya, hati-hati bagi kita.
Karena semua punya mapatu. Ya, terus semua punya user, punya password dalam rangka memainkan itu kan. Makanya perlu kesepakatan, perlu penyamaan persepsi di antara semua warga gereja. Dan saya itu kira harus sendiri. dibangun dari sekarang. Harus dong, Jangan nanti Jangan. istilah injury time. Ya, jangan. Semua sudah terbentuk. Jangan. Mengarah kemana? Ada Ya. perintah lebih Ya. dulu. Ya. Kan? Ada Saya perintah. mengamati Bung Aswin untuk di Komisi Pemuda bagus karena tidak ada kompetisi di situ. Kita lihat Bung Rio, minta maaf ya kita masuk sedikit lebih ke Ya, dalam. ya, Tapi ya. Bung Rio memang single fighter di situ. Ya, tapi kalau untuk remaja, nah ini lagi ada tanda hati-hati kan bagi kita karena ya ketua punya background latar belakang adalah seorang politisi ya. Iya, iya. Ya. Kalau Bung Rio mungkin karena terbiasa dengan pola merangkul ya. Ya, Maksudnya ya, Jadi, ya. Ya. orang kan bilang kali ada tuh politik rasa begitu. Ya. Iya, kan? Heeh. Dengan jiwa beliau yang mampu ya bersama dengan teman-teman pemuda ya pasti pun mereka akan menghindari itu. Ya. Tapi itu kan ciri khas, Ciri khas. politik Ciri khas Kristiani politik. adalah mengasihi, Ya, mengasihi. merangkul. Iya, merangkul. Merangkul. Tapi Bung Aswin ada hal yang harus saya catat bahwa saya bersyukur dan saya salut kepada gubernur dengan bagaimana dia mampu menata struktur komisi PKB yang terpilih waktu baru-baru. Itu luar biasa sehingga ketiga satu warna tidak ada gesekan di dalam. Siapa gubernur yang atur? Ya tuh ini? artinya, tapi tidak ada gesekan politik di dalam. Saya tidak harus. Tapi ketika beliau pimpinan sidang, ya kan. Gubernur pada saat sebagai itu- warga gereja waktu Ya, itu bukan sebagai ya. gubernur. Tidak ada gubernur, gesekan. iya. Tidak ada Dia gesekan sebagai di dalam. ketua panitia Sehingga atau apa kan waktu itu kan? memuluskan, Iya. ya kan. Saya pikir kita lebih Iya, mengerucut ke situ. Iya, karena ini live karena harus luruskan Ya. bahwa ini sebagai ketua panitia Ya, atau ya, apa ya. yang Beliau hadir sebagai memimpin warga gereja. sebagai warga ya, gereja dalam gitu. struktur sebagai ketua panitia, dipercayakan memimpin juga di PKB, itu karena sidang. memang kesepakatan. Ya. Kan ada dibagi-bagi tugas waktu Ya, itu. Wagub di Ya, Dan Bang saya kira Wagub wajar juga, ya. karena sedangkan dia Dia kan pimpin di warga gereja DPR semua. dulu Ya. di Badan Anggaran boleh kok Ya, ya, cepat apalagi ya. cuma pimpin di Itulah kelebihan Pak komisi. Gubernur kita. Iya, kan. itu level nasional boleh Ya. kok. Ini kan Jadi kalau bicara mengenai struktur yang terbentuk itu berdasarkan Ya, dari audiensi. floor lah, Ya. ya kan. Semua iya. dari hasil Aspirasi. pemilihan, Iya, aspirasi lah gitu. Nah, ini tentu yang Bung Tommy di sisa waktu ini ya. Bung Tommy ini mungkin yang menarik nanti kita akan lihat bahwa seperti dikatakan bahwa di komisi ini apa nanti bisa ikut gerbong atau gimana kan baik di Kombapa, Kom Ibu nanti ya. Kom Ibu, pemuda, remaja karena harus kita lihat bahwa misalnya di Gemim memang yang di struktur di kepemudaan, pemuda Kombapa ini yang peran politiknya sangat kelihatan daripada misalnya di Remaja. ya ini di Kombapa pemuda, Ya. Kombapa pemuda, Kom Ibu juga mungkin ya yang ini. Saya kira itu yang saya kira udah jelas apa yang udah dibincang-bincang kita ini. Tentu diharapkan jadi jelas bahwa peran gereja itu ada dan memang sejak dulu dari sampai saat ini ada Dan harus jelas peran gereja. Jadi gereja itu dia bukan hanya sebatas menjadi fungsi sosial kontrol sebagai garda pengawal terakhir benteng moral, ya etik, bukan cuma soal itu. Tetapi dia harus betul-betul hadir dan menempatkan orang. ya. Dan kita tahu kalau di pentas politik itu harus melalui yang namanya partai politik. Ya. Ya, Ya, ada jadi penyaringan dari Ya, situ. ada penyaringan. Jaringan ya. Jangan kaku lagi melihat ini. Kan? Jangan kaku. Iya. Dan Tribuners, saya kira perbincangan ini menarik, tapi waktu juga yang membatasi Iya. akan bincang-bincang ini. Dan semoga tentu apa yang sudah kita perbincangkan ini boleh memberikan memberikan informasi, memberikan menambah wawasan bagi para Tribuners ya. Ya. Dan tentunya seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement. Pertama Bung Tommy, kemudian Bung Maksi. Closing statement Ya. apa saja dari Ya, terima kasih. Saya coba ambil sebuah kalimat the man behind in the gun. Jadi keampuhan dalam kita mencapai tujuan itu memang kita perlu senjata. Tetapi bagaimana senjata itu bisa ampuh tergantung dari orangnya. pemakainya ya. Pemakainya. Siapa yang menggunakan senjata Ahli itu? enggak dia ya? Ahli samurai tidak, ya. Toh? Ya, Nah, ya. Jadi ini penting dalam berpolitik, ya.
tentu kita juga harus betul-betul mampu melihat sejauh mana kita menggunakan kendaraan politik itu. Ya, Jangan salah naik. jangan pada akhirnya ini kendaraan dia macet di tengah jalan, Kempes nggak banget. sampai di tujuan. Ya. Ini penting. Iya, iya. Ya kalau dari perspektif gereja, maka ya kita tentu harus betul-betul tampil di, minta maaf, ini di partai-partai nasionalis. Iya, Ya, kan? iya, iya. Kita akan bisa betul-betul dihargai ketika kita bisa bersama-sama dengan partai nasionalis. Ya. Bukan mengecilkan partai aliran, tidak. Ya, tapi kan kalau partai aliran itu berbicara mengenai segmen-segmen tertentu. Ya. Sementara kehadiran gereja adalah untuk masyarakat umum, Ya. untuk kemaslahatan umat, untuk memperjuangkan nasib banyak orang. Ya. Jadi disitulah gereja harus hadir dengan menggunakan partai yang betul-betul bisa menaunginya. Kedua, pimpinan-pimpinan gereja juga bukan hanya mampu menyiapkan jalan, tetapi harus betul-betul mengawal sehingga siapapun yang dipersiapkan sebagai kader, dia bisa dihargai, bisa jadi sebagai wakilnya. Jadi Begitu. dulu baru ini tuh. Ya. Terkait silakan Penak Maksud. Ya, Bung Aswin, Hadap Bung kamera. Tommy. Jadi bagi kita yang harus dipersiapkan jalan 2024 ini adalah pertama, karena gereja itu bagi kita tidak lepas dari Gemim ya. Karena diundang kita hari ini sebagai unsur penatua Iya, ya dari warga Gemim. Bagaimana nanti ketua-ketua jemaat yang ada di jemaat itu mampu berpikir sebagai seorang manajerial. Karena kalau dia tidak mampu berpikir sebagai seorang manajer, pasti akan terjadi gesekan. Karena memang kepentingan itu ada di sidang majelis jemaat. Syukur banyak kalau dapat sekretaris jemaat kader Mana gereja ini? yang paham. Paham. Tapi kalau tidak dapat sekretaris jemaat yang tidak paham, wah ini gawat bagi kita. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi BPMS. Kalau Pak Ketua Sinode lagi nonton hari ini dan teman-teman yang lain, ini referensi saya, rekomendasi saya ya dalam rangka gereja mampu meraih kemenangan di 2024. Partai manapun, tapi kita pikir itu sudah disampaikan oleh Bung Tommy. Makasih, Bung Aswin. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan topik gereja dan politik. Dan tentunya diharapkan apa yang sudah kita perbincangkan tadi boleh memberikan warna ya bagi pemahaman bagi para Tribuners, juga boleh memberikan memperkaya akan wawasan daripada Tribuners. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Penatua Tommy atau Bung Tommy makasih. Sempelan, juga kepada Penatua Thank you, Bung Maksud Aswin. Sidayang yang sudah menerima undangan kami untuk hadir di studio Tribun Bakudapa dan kita boleh berbincang-bincang. Dan sekali lagi semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.